Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Navendra Setiawan. Di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu apa saja yang bisa dilakukan dengan tipe data MET pada pengolahan citra ya. Sebelum nantinya kita akan coba membahas di video yang lainnya, yang berikutnya yaitu tentang basic operasi pada gambar ya. Nah, di tentunya sudah kita ketahui bahwa sebelum-sebelumnya ketika kita mengolah citra, mengolah image, itu kita menggunakan tipe data metrik dan citra digital khususnya itu merupakan kumpulan metrik ya. Kalau di video sebelumnya, kalau belum nonton ya silahkan ditonton tentang pengenalan citra. Nah, di situ itu saya telah menjelaskan bahwa kalau citra digital itu merupakan kumpulan metrik. Kalau ada 3 channel, misalkan red, green, blue yang sudah umumnya kita ketahui kanal warna itu terdiri dari red, green, blue. Nah, di situ berarti ada 3 metrik. Metrik red, metrik green, metrik blue. Metrik red itu 2 dimensi, pixel X, pixel Y. Metrik green 2 dimensi, pixel X, pixel Y. Terus kemudian blue juga sama, 2 dimensi, pixel X, pixel Y. Nah, di sini ada selain tipe data MET itu bisa untuk menampung gambar apa yang kita proses ya. Jadi gambar itu dibaca, di-read dari JPG, PNG, di-read yang juga nantinya bisa dari video kamera itu ditampung di tipe data MET. Nah, di tipe data MET itu juga ada eh, yang lainnya ya, operasi yang lainnya seperti kita juga bisa membuat, kalau sebelumnya itu MET itu untuk menampung, kita juga bisa membuat metrik image dengan menggunakan perintah salah satunya yaitu zeros. Zeros ini membuat metrik dengan ukuran tertentu, ada row dan kolomnya, di mana masing-masing elemennya itu isinya adalah 0 atau 0. Nah, di sini juga ada tipenya. Nah, apa itu tipe? Nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, untuk membuat zeros atau metrik dengan ukuran tertentu dan isi elemennya zeros itu menggunakan perintah ini. cv.2 met image sama dengan cv.2 dua kali met dua kali zeros buka kurung berapa ukuran barisnya, berapa ukuran kolomnya, dan apa tipenya. Nah, ketika kita menggunakan perintah using namespace CV, ini tidak perlu CV di sini. Ini titik 2 juga ya. Ini bukan titik tapi titik 2 di sini, titik 2 dua kali juga. Nah, ini tidak perlu kalau kita menggunakan CV di sini using namespace CV, nah maka kita tidak perlu menginputkan CV di depan. Nah, ini input rows integer kolom tipe. Nah, berikutnya apa itu yang dimaksud dengan tipe di sini ketika kita membuat metrik image itu ya. Nah, sudah kita ketahui bahwa metrik image itu khususnya yang digital itu terdiri dari beberapa kanal warna dan di dalamnya itu ada elemen. Nah, di situ bisa kita atur elemennya itu tipe datanya apa, kemudian berapa channelnya itu bisa melalui image ini, met tipe ini, met tipe ya. Nah, ketika tipenya ini, contohnya ini adalah pemetaannya. Ketika membacanya seperti ini. CV sudah tentu library-nya CV underscore itu menggunakan OpenCV underscore. Nah, ada 8. Angka pertama adalah jumlah bit. Kemudian angka berikutnya adalah tipe data. Ada U, S, dan F. Apa itu? U adalah unsigned, artinya tidak bertanda.
kemudian S adalah sign. Berarti di sini misalkan 8 bit U, 8 bit unsigned, 8 bit tidak bertanda. Itu artinya 8 bit kan nilainya 256 bit. Ketika dia bertanda, tidak bertanda, berarti dia positif. Berarti hanya 0 sampai 255. Ini kan berarti 256 jumlah desimalnya, jumlahnya. Itu berarti kan 8 bit. Nah, ini unsigned. Kalau dia S, sign, itu artinya ada tanda minus dan ada plus. Maka 256 itu dibagi ke dalam range minus dan plus, itu menjadikannya dia tipe datanya elemennya itu dari minus 127 sampai 127, positif 127. Nah, berikutnya selain jumlah bit dan dia tipe datanya unsigned atau sign adalah jumlah kanalnya. Ada kanal 1, 2, 3, 4 ya. Ada 1 kanal, 2 kanal, 3 kanal, 4 kanal gitu ya. C1, C2, C3, C4. Misal di tipe ini kita isi CV underscore 8UC4. Berarti kita membuat metric image dengan jumlah baris tertentu, jumlah kolom tertentu, tipe datanya adalah 8 bit unsigned, kemudian channelnya ada 4. Misalkan kita ingin mengolah gambar dengan tipe kanal adalah CMYK misalkan. Itu kan ada 4 kanal. Nah, itu caranya gitu. Di sini tipenya diisi CV8UC4. Nah, zeros itu kapan kita gunakan, yaitu ketika kita pengen menyiapkan satu metrik untuk misalkan satu metrik kosong untuk nantinya diisi dengan hasil pengolahan dan seterusnya. Nah, oke, langsung saja kita sembari menerangkan di sini juga langsung kita coba praktikkan di programnya. Oke, seperti biasa kita buka Sublime Text sebagai text editor, kemudian kita buat new file. Nah, library yang dimasukkan seperti biasa include OpenCV 2/core.hpp. Nah, berikutnya adalah ada OpenCV, kemudian ada HiGUI, kemudian ada satu lagi GUI core OpenCV HiGUI. Oh ya, sudah hanya 3 itu. Terus ada standar input output .h. Oke. Kemudian sebagai struktur dasar C++ ada integer main, argumen C, kemudian ada argv, argumen C char, ini integer, argumen C, argumen V, pada char. Kemudian looping while 1. Oke. Saya simpan dengan nama misalkan basic ya. Basic operation.gpp. Oke. Nah, di sini kita pengen membuat gambar dengan tipe data
misal dengan elemen zeros tadi ya, met CV. Kalau kita tidak menggunakan namespace, ingat kalau kita tidak menggunakan namespace itu harus ada seperti ini, CV. Memanggil kelas CV ya, langsung dipanggil kelasnya. Nah, CV met kemudian titik 2 zeros. Nah, misal kita pengen membuat gambar 320 pixel kali 270 pixel 260. Nah, tipe datanya adalah CV, misalkan kita pengen 8 bit unsigned dengan satu channel warna, misalkan ini satu channel warna. Jadi 8 bit unsigned satu channel warna. Unsigned berarti nilainya 0 sampai 255 tadi yang. Nah, setelah itu kita coba cek ya, apakah benar met ini variabel yang dimasukkan adalah IMG. IMG tipe datanya met diisi dengan met yang ukurannya 320, 260, tipe datanya 8 bit, satu channel warna. Nah, kita coba ingin cek, karena ini hanya satu channel warna, kita coba hanya gunakan unsigned char, value atau intensity-nya diambil dari IMG .add. Met itu sudah kita pelajari kemarin, ada add berapa nilainya di add itu. Nah, kita akan menggunakan unsigned. Unsigned itu berarti kan tidak bertanda, 8 bit itu masuk dalam unsigned char ya. Char itu kalau Anda mempelajari dasar digital, unsigned char itu 8 bit, kemudian dia tidak bertanda, sudah unsigned ya, char. Char itu 8 bit. Kalau char hanya char saja, tipe data char saja itu berarti sign, dia bertanda dan 8 bit. Nah, di sini kita sudah mendeklar di awal 8 bit unsigned. Berarti di sini kita juga gunakan ucar ya, unsigned char. Bisa ucar atau di dalamnya di sini kita tulis unsigned char, bisa juga. Nah, untuk X dan Y misalkan 100,10 misalkan. Nah, kita pengen menampilkan printf. Nah, tipe datanya unsigned char, bisa kita gunakan %D. Kemudian yang ditampilkan adalah intensity di dalamnya atau elemen metriknya. Intense. Oke. Terus kalau pengen selanjutnya untuk close looping program, kalau key-nya dipencet sama dengan wait key, kalau dipencet S, kita tunggu sampai ada yang dipencet ya selama 1 milisecond. Nah, kalau key-nya dipencet S, kita akan pengen memberhentikan loopingnya dipencet S, maka dia akan perintah break ya. Jadi, break. Nah, kita coba, kita simpan dulu, terus kita build dan run. Wait K. Nah, kita tidak menggunakan namespace. Ini wait K ini merupakan library OpenCV, jadi CV D2 seperti ini. 1 milisecond. Nah, ini tidak perlu
satuannya ikut satu di sini sudah 1 milisecond ya di wait K itu. Nah ini langsung isinya 0. Kita pencet S, oh tidak ada windownya, kalau dipencet S ya tidak bisa ya. Tidak menggunakan name window. Stop tidak. Ya tidak ada stop itu. Ya tidak ada window. Kalau tidak ada window itu wait K ini tidak berfungsi ya. Kalau ada main named window itu, nah itu baru berfungsi. Bisa ditekan di situ. Basic operation and process. Nah, sudah. Oke. Agar wait K ini bisa digunakan, harus kita menggunakan CV named window. Saya lupa tulisannya name window. Langsung auto size. Menggunakan name window atau size. Nah, seperti ini. Kemudian build dan run. Window auto size ini juga menggunakan CV karena kita menggunakan CV ya. Oke, berikutnya kalau kita run, muncul window, nilainya 0. Nah, baru kalau kita pencet S, dia berfungsi ini, wait K-nya. Ini harus ada window-nya. Nah, udah. Oke. Ini data pixel XY. Y. Pixel tertentu ini. Oke. Nah, nilainya 0 tadi karena kita menggunakan inisialisasi zeros. Nah, coba kalau kita tampilkan 320, 260 ditampilkan di show TV show tampilkan di image, nama window-nya image, img variabelnya. Kalau ditampilkan ya hitam karena nilainya 0. Hitam. Tapi mengikuti ukuran yang sudah kita siapkan 320, 320, 260, 260. Nah, kalau kita rubah di sini 640 ya mengikuti lebarnya 640, tingginya 32. Nah, seperti ini nilainya. Nah, berikutnya selain daripada tipe data ini, selain daripada zeros, kita juga bisa menggunakan ones. Ones artinya isinya adalah 1 ya. Isinya 1. Kalau zeros tadi 0, ones berarti 1. Ini zeros ada ones. Ini nilainya 0, kalau kita ganti ones itu akan berubah menjadi 1. Nah, 1. 8 bit UC1. Itu seperti ini, 1. Nilainya 1. Oke. Itu adalah beberapa. Berikutnya ada resize. Resize ini adalah untuk
merubah dengan ukuran tertentu, penskalaan tertentu. Fx di sini adalah skala X, Fy adalah skala Y. Nah, bagaimana kemudian untuk bisa menskalakan itu? Kita menggunakan interpolasi linier. Ada interlinear. Interpolasi linier itu berarti kalau Anda pernah menggunakan persamaan garis lurus, salah satunya itu interpolasi linier itu adalah persamaan garis. Kalau ada dua titik, nah di tengah-tengah ini bisa kita ketahui dengan persamaan interpolasi linier. Nah, itu gunanya untuk apa? Misalkan dari awalnya besar, ada dua titik. Nah, akan kita sederhanakan, kalau kita tumpuk ini taruh di tengah kan berarti ada piksel yang berkurang. Nah, berapa nilai piksel yang seharusnya di tengah itu? Nah, itu diperkirakan dengan interpolasi linier. Ataupun sebaliknya, kalau awalnya kecil pikselnya, kemudian di resize besar, nah berapa nilai isi yang di dalamnya yang besar ini, ada piksel-piksel kosong ini. Nah, itu juga menggunakan interpolasi linier perkiraannya. Nah, coba kita gunakan untuk resize. Oke. Misal ini awalnya IMG ini berukuran 320 640. Kita resize. Sebelum ditampilkan kita resize. Kita resize di IMG. IMG adalah resize dari ini ada out ya. Berarti sini resize-nya inputnya adalah IMG, outputnya juga ditaruh di IMG. Kalau pengen tidak disetorkan di yang baru ya. Nah, skalanya berapa? 0,5 misalkan. Dikecilkan, FY-nya tetap 1. Oke. Ini kalau di looping terus, IMG ditaruh di IMG seperti ini, nanti akan terus mengecil. Misalkan ini ya, saya jedanya 10 milisecond coba. Oh ya, ini belum. Harus ada CV.2. Karena ini library-nya, variabel ini ada di OpenCV. Size juga ada di OpenCV, CV. Nah, sudah hilang. Karena di looping terus, dia hilang ya. Tiba-tiba 0 di looping terus. Kalau ini ditaruh di sini, ini hanya resize-nya 1 kali. Nah, pengecilnya 1 kali. Kalau tadi diulang-ulang karena ditaruh di variabel yang sama, makanya dia tidak bisa tiba-tiba 0 gitu ya, di resize terus 0. Oke, kita coba dengan variabel yang berbeda, IMG2 misalkan. Outnya di IMG2, dan ini CV met IMG2. Nah, kita deklarasikan saja tanpa kita diisi dengan hasil resize-nya hasil resize-nya IMG ini. Ini yang ditampilkan, kita tampilkan dua-duanya. Ada IMG2. Ini juga ditampilkan di sini. Tampilkan di sini IMG2 image. Oke. Kita tampilkan di sini. Nah, image akan kecil. Yang dikecilkan adalah sisi X-nya ini ya, Fx-nya dikecilkan setengah kali. Nah, setengah kalinya. Nah, ini adalah cara resize tadi ya.
Nah, itu cara resize. Sekarang coba kita IMG-nya adalah membaca gambar ya, bukan lagi zeros. IMRead. IMRead. Di sini ada gambar apa? Ada gambar face.png. Face.png. Oke. Resize bagaimana proses resize-nya? Oke, titik 2. Oke. Gimana resize-nya? Nah, resize-nya seperti ini. Di resize ya, bukan di crop gitu ya. Ini di resize. Nah, itulah beberapa properties yang ada di Math untuk meresize, kemudian bagaimana mengisi image variabel Math itu dengan nilai zeros dan one, kemudian ada tipe-tipe datanya tadi. Ya, itulah beberapa yang bisa kita lakukan di sini di Math. Demikian video kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.